Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang soal-soal seleksi P3K tahun 2021 sebagai lanjutan dari video-video sebelumnya yang sudah kami buat banyak video. Bisa cek di deskripsi, nanti kami cantumkan linknya di sana. Nah, kita langsung ke soal pertama. Mengapa peranan guru begitu penting dalam pembelajaran? Ada 4 opsi yang diberikan. Yang pertama adalah perilaku guru sebagai panutan, digugu dan ditiru. B. Guru sebagai sumber ilmu. C. Keputusan tindakan memerlukan jenis dan kreativitas belajar siswa. D. Tanpa guru proses belajar siswa terganggu. Jadi ketika berbicara tentang peranan guru yang paling penting, yang begitu penting, yang sangat penting, yaitu sebagai teladan atau panutan. Jadi jawabannya adalah perilaku guru sebagai panutan yang digugu dan ditiru, karena peranan inilah yang tidak bisa tergantikan dengan teknologi apapun. Berbeda dengan ketika kita opsi B, guru sebagai sumber ilmu. Saat ini di dunia abad 21 sangat banyak sumber ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Bisa dari internet, bisa dari perpustakaan yang sudah banyak tersedia. Tapi baik buku maupun internet itu tidak bisa memberikan keteladanan atau panutan kepada siswa, dan hanya guru yang bisa melakukan itu. Nah, itulah mengapa sehingga kita menjawab jawaban A. Peranan guru yang begitu penting dalam pembelajaran adalah perilaku guru sebagai panutan yang digugu dan ditiru. Lanjut ke soal nomor selanjutnya. Seorang guru berencana membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Rencana tersebut menunjukkan keinginan guru mengembangkan ciri. Ada 4 kompetensi yang kita ketahui bersama: kompetensi pedagogik, B. kompetensi sosial, C. kompetensi kepribadian, D. kompetensi profesional. Nah, dalam konteks soal ini, guru tersebut akan berencana membeli dan membaca buku asesmen pembelajaran. Jadi ada inisiatif untuk meningkatkan kualitas diri dengan membaca buku-buku tentang asesmen pembelajaran. Nah, maka kompetensi tersebut termasuk kompetensi guru yang profesional. Maka jawabannya adalah D, untuk meningkatkan profesionalismenya dengan cara membaca buku. Maka jawabannya sekali lagi kompetensi profesional. Lanjut ke soal berikutnya. Keinginan dan usaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah merupakan ranah. Nah, ini berbicara tentang sikap atau kepribadian. Nah, sebenarnya kita bisa langsung menemukan jawaban, yaitu kompetensi kepribadian. Opsi yang diberikan itu pertama kompetensi sosial, B. kompetensi kepribadian, C. kompetensi profesional, dan D. kompetensi pedagogi. Jawaban yang paling benar adalah kompetensi kepribadian, karena konteks soal itu mengarah kepada sikap atau kepribadian seorang guru, yaitu on time atau tidak terlambat datang ke sekolah. Maka itu adalah kompetensi kepribadian yang memang sangat perlu untuk ditingkatkan dalam diri seorang guru. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam satu sekolah, beberapa guru sebidang kerja dan merancang. Beberapa guru sebidang, ya maksudnya mata pelajarannya sama, bekerja dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan ranah. Jadi konteks soalnya ada beberapa guru yang sebidang, mata pelajarannya sama, mereka bersama-sama merancang, melaksanakan, kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini termasuk ranah apa? Nah, ada opsinya. Yang pertama adalah A. kompetensi sosial dan pedagogi, B. kompetensi profesional dan pedagogi, C. kompetensi kepribadian dan profesional, D. kompetensi kepribadian dan sosial. Nah, kita analisa dari konteks kejadiannya. Guru ini pastinya ada sisi profesional, karena ada niat untuk bekerja merancang, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Berarti ada kompetensi profesional di sana. Otomatis A sudah tidak mungkin karena tidak ada. Yang memungkinkan adalah B dan C. Nah, sekarang kita lihat B, profesional dan pedagogik.
Sementara C, kepribadian dan profesional. Kalau kita lihat soalnya, ini cenderung mengarah kepada kepribadian karena guru tersebut ada inisiatif untuk bekerja sama dengan guru lainnya yang sama mata pelajarannya, sehingga ada kepribadian yang tercermin yang baik, yaitu bekerja sama. Maka tentu jawabannya adalah C, kompetensi, kepribadian, dan profesional. Lanjut, seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa ada 4 pilihan jawaban yang diberikan. RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah. Proses pembelajaran merupakan yang harus direncanakan. RPP merupakan bagian C. RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi. D. Proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasi. Nah, disinilah sebenarnya banyak guru yang keliru dalam memahami atau mengerti tentang kaidah atau hakikat seorang guru menyusun RPP. Biasanya kebanyakan itu di bagian A faktanya ya. RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah yang hanya kita lampirkan ketika berhadapan dengan pengawas sekolah. Namun pada hakikatnya itu keliru. Kita ketahui bersama itu keliru. C juga, RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi. Ini juga keliru. Jangan kita membuat RPP nanti pada saat pemberkasan sertifikasi. Kemudian D, proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasi. Hanya untuk niat dokumentasi saja, itu juga keliru sebenarnya. Jadi yang paling benar adalah B, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. Pembelajaran yang terencana itu akan lebih baik daripada pembelajaran yang tidak terencana atau tiba masa, tiba akal. Itulah hakikat yang perlu kita sadari atau yakini dalam menyusun sebuah RPP. Lanjut, problem solving dan discovery learning dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam hal sekali lagi, problem solving, kemampuan siswa-siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian discovery learning, pembelajaran yang bermuara pada membuat siswa menemukan sesuatu yang baru. Dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam hal A. Individual thinking, kemampuan berpikir secara individu. Direct thinking, berpikir secara langsung. Critical thinking, berpikir secara kritis. Personal thinking. Maka jawabannya adalah C. Problem solving dan discovery itu selalu ranahnya ke salah satu dari 4C, yaitu critical thinking, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Lanjut, prinsip cooperative learning, kecuali cooperative learning ini adalah pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk melakukan korporasi atau bekerja sama. Nah, diminta kecualinya berarti kita lihat A, kerjasama mencapai tujuan. Tidak, ini jawaban yang keliru karena kooperatif itu justru memang kerjasama. B, kemampuan kerja individu. Nah, inilah yang bertentangan dengan kooperatif, bekerja individu. Maka jawabannya adalah B. Kita lihat C dulu, saling interaksi. Nah, justru kooperatif itu justru interaksinya akan banyak. D, saling tergantung tapi saling memberi. Ini juga salah satu kaidah dari cooperative learning. Maka jawabannya adalah B, yaitu kemampuan kerja individu. Lanjut, memilih media, ya, mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran tentunya kita harus mempertimbangkan A, kesesuaian media dengan tujuan, materi dan perkembangan siswa. B, kecanggihan media. C, kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran. D, kelengkapan dan kualitas media. Nah, kita mengetahui di sini jawabannya adalah A. Kita lihat dulu B, C, D. Kenapa bukan B, C, D jawabannya? Kita lihat B dulu. Kecanggihan media. Nah, apakah kecanggihan media ini yang harus kita pertimbangkan dalam media pembelajaran? Tentu tidak. Karena tidak selamanya media yang canggih itu adalah media yang tepat dalam proses pembelajaran kita.
Tapi tidak selamanya juga media yang tidak canggih juga tepat. Ya, jadi bukan persoalan canggih atau tidaknya, tapi yang mana yang lebih pas dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, jadi ini bukan menjadi pertimbangan utama. Kalau C, kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran, ini tidak terlalu sinkron juga, ya. Tidak terlalu sinkron. Paradigma pembelajaran itu dengan media tidak sinkron. Nah, kita D, kelengkapan dan kualitas media. Nah, ketika kita misalnya memilih media berdasarkan pertimbangan kelengkapan dan kualitas, maka daerah-daerah yang di pelosok tentu tidak akan pernah menggunakan media, karena daerah-daerah yang 3T terutama itu kelengkapan dan kualitas medianya sangat standar, bahkan di bawah standar. Nah, ketika ini menjadi pertimbangan, maka tidak akan ada guru yang menggunakan media. Maka ini bukan jadi pertimbangan utama sebenarnya. Yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran adalah A, kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa. Jadi kita harus memilih media yang sesuai dengan tujuan atau materi yang ingin kita sampaikan. Bukan persoalan canggih atau kualitasnya, tapi apakah dia bisa menjadi jembatan untuk kita para guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan baik. Itulah pertimbangan utama dalam memilih media. Sekali lagi, kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa. Lanjut, guru menggunakan media dalam mengajar karena, ya, ini berbicara tentang media pembelajaran lagi. A, tuntutan kurikulum. B, anjuran kepala sekolah. C, media membantu siswa agar lebih mudah memahami. D, keberadaan media mengurangi beban tugas guru. Nah, kita analisa satu-satu. Guru menggunakan media itu alasannya kenapa? Pertama, A, tuntutan kurikulum. Apakah ini bisa menjadi tuntutan yang ideal? Alasan yang ideal? Tentu bukan. Tanpa adanya tuntutan kurikulum, itu guru dianjurkan untuk menggunakan media. Jadi bukan alasan kurikulum ini sebenarnya. B, anjuran kepala sekolah. Nah, ini juga bukan. Bagaimana misalnya jika kepala sekolahnya cuek atau tidak peduli dengan pembelajaran dilakukan oleh guru, kemudian tidak menganjurkan, apakah guru tidak akan menggunakan media? Nah, seperti itu. Jadi jawabannya bukan B. Kita ke D dulu. Keberadaan media mengurangi beban tugas guru. Memang sebenarnya ketika kita berbicara manfaat, media ini sebenarnya memang membuat pembelajaran itu lebih sistematis, lebih efektif dan efisien. Bukan berarti beban tugas guru ini dikurangi dalam hal beban moralnya, tidak. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah guru menggunakan media dalam mengajar karena media membantu siswa agar lebih mudah memahami. Jadi media itu adalah sebagai jembatan yang memudahkan kita para guru dalam mentransfer materi kepada siswa. Soal selanjutnya, penggunaan media efektif bila, jawaban pertama, jadi kita berbicara tentang efektivitas media. A, dapat membantu guru mempercepat materi. B, dapat meningkatkan motivasi siswa melalui bermain. C, dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. D, dapat menyelesaikan materi ajar agar materi ajar melebihi target. Jawabannya adalah dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Ya, di sini soalnya adalah penggunaan media efektif bila, ini berbicara tentang media pembelajaran. A, dapat membantu guru mempercepat materi. B, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam bermain. C, dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Dan D, dapat menyelesaikan materi ajar melebihi target. Nah, maka jawabannya adalah ya, C, dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Ya, tujuan utama dari sebuah media pembelajaran itu muaranya adalah peningkatan hasil belajar siswa. Ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor berikutnya. Keuntungan media dibuat guru kecuali, ya. Jadi ini manfaat dari media. Yang dipinta adalah kecuali. Jadi harap rekan-rekan guru berhati-hati ketika mendapat soal. Seperti biasa kadang ada kata kecuali, ya. Nah, ini harus teliti. A, sesuai dengan tingkat karakteristik belajar.
B. Sesuai dengan tingkat tujuan yang dicapai. C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru. D. Sesuai dengan materi yang disajikan. Maka jawabannya adalah C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru, karena yang diminta adalah kecuali. Soal berikutnya, media yang digunakan di kelas hendaknya memiliki tingkat kejelasan bagi siswa, termasuk tulisan guru harus dibaca oleh siswa. Ini berkaitan dengan kriteria, ya ada 4. A. Kesesuaian. B. Tingkat kesulitan. C. Ketersediaan. D. Kualitas teknis. Ya, jadi itu berbicara tentang kualitas teknis. Jawabannya adalah kualitas teknis. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes. Ya, jadi kita berbicara tentang non-tes. A. Kemampuan siswa memahami materi. Nah, B. Keaktifan siswa belajar di kelas. C. Keaktifan siswa menulis karangan. D. Keterampilan siswa menulis paparan. Nah, ketika berbicara non-tes, kegiatan yang termasuk kegiatan non-tes adalah A. Kemampuan siswa dalam memahami materi. Ini adalah termasuk tes ya, karena berbicara tentang ranah pengetahuan. Sesungguhnya jawaban A ini, kemampuan siswa memahami materi, itu ranah pengetahuan, dan itu diukur dengan tes ya, seperti itu. Kalau C, kita lanjut ke C dulu. Keaktifan siswa menulis karangan, ini juga termasuk ranah keterampilan, bisa diukur. Bisa diukur dengan menggunakan tes juga. Kalau D, keterampilan siswa menulis paparan atau cerita, ini juga keterampilan. Nah, ini bisa juga diukur menggunakan tes. Maka jawabannya adalah C. Jawabannya adalah B. Keaktifan siswa belajar di kelas ini bukan melalui tes, memang non-tes, melalui pengamatan biasanya. Soal selanjutnya, penilaian dengan portofolio bertujuan untuk mengetahui perkembangan A. Kemampuan memahami materi. B. Siswa mengerjakan tugas. C. Kerajinan dan kreativitas siswa. D. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. Jadi, portofolio itu tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Karena dalam portofolio itu biasanya di dalam sudah ada berbagai macam tugas-tugas siswa atau nilai-nilai terbaik dari siswa yang dijadikan portofolio. Lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan pembelajaran dapat memberikan kecakapan hidup atau life skill bagi anak didik adalah A. Mempresentasikan hasil diskusi. B. Membuat karya tulis. C. Membuat model. D. Kerjasama antar kelompok. Jadi berbicara tentang life skill atau keterampilan hidup atau kecakapan hidup, itu salah satunya adalah dengan membuat karya tulis, karena dengan bisa menulis itu adalah sebuah life skill, seperti itu. Lanjut. Pernyataan berikut yang benar tentang assessment adalah, ya, assessment itu adalah sebagaimana kita tahu adalah penilaian ya, penilaian. A. Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran. B. Proses pengumpulan informasi tentang peserta didik berkenaan dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka lakukan. C. Melakukan penilaian kemampuan siswa menerima pelajaran. D. Proses peningkatan tingkat kecerdasan siswa. Jawabannya adalah A. Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pelajaran. Jadi itu adalah hakikat dari sebuah assessment, di mana setelah melakukan pembelajaran kita ukur tingkat pemahaman siswa itu melalui assessment atau penilaian. Lanjut, langkah-langkah PTK dapat dilakukan sebagai berikut. Ini langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Ya, jadi jawaban yang benar adalah D ya. Perencanaan, diawali dengan perencanaan, kemudian kita laksanakan. Kemudian kita observasi, kemudian kita amati ya, observasi itu mengamati, lalu kita refleksi. Kita lihat apa kekurangannya, kemudian kita koreksi, dan setelah itu kembali lagi nanti ke perencanaan. Begitu siklusnya, perputarannya. Lanjut, memahami peserta didik secara mendalam itu termasuk kompetensi apa?
Ya, itu adalah kompetensi pedagogi, kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Lanjut, seorang guru mampu merancang pembelajaran, memahami landasan pendidikan, itu termasuk kompetensi, juga kompetensi pedagogi. Nah, setelah tadi kita membahas materi kompetensi teknis dari soal P3K, kita akan lanjut membahas soal kompetensi penalaran atau soal bakat skolastik. Hari nanti kita akan berikan kunci jawaban dan pembahasannya. Baik, untuk efisiensi waktu kita langsung saja menuju ke soal nomor 1. Di sini soalnya, setiap peserta ujian sekarang sedang berpikir. Maka, soal ini kita diminta menarik kesimpulan dari pernyataan di atas. Kita mencari jawaban yang dari A, B, C, D, E ini merupakan kesimpulan atau sinkron dengan pernyataan yang di atas ini. Cara menjawab soal seperti ini ada dua cara yang biasa digunakan. Yang pertama adalah untuk teman-teman atau rekan-rekan yang sudah lincah atau lancar dalam menarik kesimpulan atau sering mengerjakan soal-soal seperti ini, biasanya langsung saja tinggal langsung mencari jawaban A, B, C, D ini. Ya, artinya sudah terbiasa. Nah, untuk teman-teman yang belum terbiasa atau belum lincah mengerjakan soal seperti ini, biasanya bisa juga menggunakan cara pola atau menggunakan rumus. Jadi kita coba menjawab dengan pola. Nah, caranya seperti ini. Kami tandai. Ya. Jadi ada dua poin utama di sini sebenarnya dalam kalimat ini perlu kita ketahui dulu, yaitu peserta ujian. Ya, peserta ujian. Nah, ini kita beri simbol M. Ya, peserta ujian ini adalah M. Yang selanjutnya adalah sedang berpikir. Sedang berpikir ini kita beri simbol N. Ya. Ini dua komponen utama dalam pernyataan ini yang fokusnya ke sini sebenarnya. Setiap peserta ujian sekarang sedang, yaitu peserta ujian itu disimbolkan dengan M, sedang berpikir kita simbolkan dengan N. Baik. Nah, sekarang kita tinggal mencocokkan. Berarti kalimat ini polanya seperti ini. M ya sama dengan N. Karena di sini pernyataannya setiap peserta ujian sekarang sedang berpikir, berarti semua peserta ujian itu sedang berpikir. Nah, simbolnya seperti ini. M atau peserta ujian itu sama dengan N atau sedang berpikir. Nah, sekarang kita tinggal mengecek pola dari setiap opsi jawaban. Kemudian kita lihat A, pilihan A. Jika si A sedang berpikir, ya, jika si A sedang berpikir tadi simbolnya N, si A sedang berpikir berarti kita simbolkan N, ya. Maka si A bukan peserta ujian. Maka si A bukan peserta ujian sama dengan, kalau peserta ujian tadi M ya, kita simbolkan M, bukan peserta ujian berarti minus M. Karena minus ini kita simbol artikan bukan ya. Nah, kita sudah bisa melihat perbedaan ya. Ini berbeda. Pola yang seharusnya kan M sama dengan N. Ini berbanding terbalik nih. Minus M dengan N. Maka pasti jawabannya salah. Berarti A bukan jawaban yang benar. A salah. Itu caranya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke opsi B. Kita hapusin dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke B. Jika si A sekarang tidak berpikir, ya, tidak berpikir itu kan N ya, berarti tidak berpikir, maka kita simbolkan dengan minus N. Maka ya sama dengan ia peserta ujian, berarti peserta ujian cocok ya, M ya, berarti langsung sini M. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah sama M sama dengan N, sementara opsi B ini pernyataannya M sama dengan minus N. Ini kan juga salah. Nah, seperti itu cara kita menganalisa, itu lebih tersistematis ketika kita menggunakan pola seperti ini. Dibanding kita langsung nebak-nebak, tinggal mensinkronkan, biasa kita ada kekeliruan. Kalau ini lebih teruji ya. Jadi opsi jawaban B juga salah. Nah, itu kita coba ke C. Ini kita hapus dulu lagi. Oke. Sekarang kita cek jawaban C. Jika A sedang berpikir, maka ia peserta ujian.
Jika A sedang berpikir berarti N, maka ia peserta ujian M. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan persamaan pola ya, M dengan N. Nah, ini. Nah, berarti besar kemungkinan jawabannya adalah C. Seperti itu. Karena ada kalimatnya sinkron, polanya sinkron seperti itu. Tidak apa-apa, kita uji jawaban D dan E untuk mengetahui lebih pasti. Ini kita hapus dulu. Oke. Sekarang kita langsung ke jawaban D. Jika si A sekarang sedang berpikir tadi N ya, berarti si A sedang berpikir berarti N sama dengan, maka ia bukan peserta ujian. Maka ia bukan peserta ujian. Maka ia peserta ujian M, bukan peserta berarti minus M. Nah, lagi-lagi beda polanya. Kalimat D ini hampir sama dengan kalimat A sebenarnya. Jika A sedang berpikir, maka si A bukan peserta ujian ya. Ini beda, sama ya, sama sebenarnya kesimpulannya, redaksinya saja yang berbeda. Kalau di D ini ada kata sekarang depan sini. Kalau di kemudian si A-nya di sini diganti dengan iya. Nah, di sini. Jadi sama ya, antara A dengan D ini kesimpulannya sama. Dan otomatis sama-sama salah. Kita hapus. D salah. Nah, yang menarik adalah E. Kalau kita lihat di sini, jika si A bukan peserta ujian tadi M, bukan peserta ujian, ada kata bukan berarti minus M itu sama dengan, maka ia tidak sedang berpikir. Maka ia tidak sedang berpikir. Sedang berpikir itu N, ada kata tidak di sini, maka disimbolkan dengan minus N. Berarti minus M sama dengan minus N. Sementara pola yang sebenarnya adalah M sama dengan N. Maka jawaban yang benar adalah C. Jawaban benar adalah C tadi. Polanya sama, M sama dengan N. Seperti itu. Nah, jawaban E ini adalah kita istilahkan biasanya jawaban pengecoh. Jawaban yang mengecoh sebenarnya. Jadi jawaban yang benar adalah sekali lagi C. Dengan pola tadi sama, M sama dengan N. A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. Seperti itu cara menjawabnya dan dengan menggunakan pola. Ini akan lebih sekali lagi tersistematis dan membuat teman-teman lebih yakin dengan jawabannya, karena tidak cuma menerka-nerka secara langsung, tapi berdasarkan analisa. Mungkin Anda bertanya, kalau begini caranya lambat. Lambat kita praktekkan di sini karena kita menjelaskan. Tapi kalau teman-teman mempraktekkan sendiri langsung, nanti akan cepat. Jadi tergantung cara mana yang menurut Anda nyaman, mau menganalisa langsung atau menggunakan pola. Kami memberikan dua caranya, tergantung teman-teman yang mana teman-teman suka. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ogis lebih tinggi daripada Beni. Rangga lebih pendek daripada Ogis. Jadi ada 3 tokoh di sini, Ogis, Beni, dan Rangga. Cara menjawabnya bisa menggunakan pola, atau ini kita pakai cara gambar ya, supaya lebih sistematis analisanya. Kita pilih warna merah, kuning ya. Ogis lebih tinggi daripada Beni. Jadi berarti yang lebih tinggi adalah Ogis ya. Beni lebih pendek. Kita gambarkan saya seperti ini. Sederhana. Anggaplah ini tinggi badannya Ogis ya. Kita simbolkan dengan O. Lebih tinggi berarti Beni, ini Beni. Ya. Yang pastinya Ogis ini dia lebih tinggi daripada Beni ya. Kemudian Rangga lebih pendek daripada Ogis. Rangga lebih pendek, berarti dia juga pendek. Rangga di sini kita gambarkan ini Rangga. Yang pastinya kita tidak tahu apakah Rangga ini lebih tinggi daripada Beni atau lebih pendek. Ya, karena tidak ada pernyataan menerangkan itu. Yang kita tahu adalah Rangga ini lebih pendek daripada Ogis. Berarti yang paling tinggi adalah dari ketiga orang ini adalah Ogis. Kemudian Beni dan Rangga kita tidak tahu yang mana paling tinggi.
Jadi kita mencari kesimpulan. Kita lihat dulu opsi A. Kita lihat opsi A. Jika rangga 180, jika rangga 180 di sini ya, Beni 180. Jika rangga 180, Beni 180. Apakah kesimpulannya benar? Salah. Kenapa bisa salah? Jawabannya adalah karena yang seperti yang kami katakan tadi, tidak dijelaskan di pernyataan ini siapa yang lebih tinggi antara Beni dengan Rangga. Ini kesimpulan yang tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Maka itu salah. And kita lanjut. Jika Rangga 180 cm, Rangga 180 cm, Beni tingginya kurang dari 180, maka Beni kurang dari 180. Nah, alasannya sama tadi dengan jawaban A. Tidak ada pernyataan yang menjelaskan yang mana lebih tinggi antara Beni dengan Rangga, ya kan? Maka ini kesimpulan yang tidak berdasar juga, salah. Lanjut ke C. Jika Rangga 180 cm, Beni tingginya lebih dari 180 cm. Sama alasannya tadi, salah. Karena membandingkan antara Rangga dan Beni. Sementara tidak ada pernyataan terjelas tentang siapa yang lebih tinggi sebenarnya antara ini, si Beni dan si Rangga ini. Yang dijelaskan adalah kedua-duanya ini yang dijelaskan adalah yang paling tinggi adalah Ogis. Kita lihat lagi opsi D. Jika Ogis 180, si ini ya, Ogis 180, Beni dan Rangga tingginya kurang dari 180. Beni dan Rangga kurang dari 180. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, jika Ogis 180, Beni dan Rangga tingginya kurang. Iya, karena kedua-duanya lebih rendah atau lebih pendek daripada Ogis. Nah, yang pastinya kalau Ogis 180 otomatis keduanya ini di bawah 180 atau kurang dari 180. Maka benar jawaban D. Kita cek dulu jawaban E. Tidak ada jawaban yang tepat. Nah, ini salah. Ada jawaban yang tepat, yaitu D. Seperti itu caranya. Jadi bisa menggunakan pola seperti ini, pola gambar. Kalau tadi pola huruf di nomor 1. Kita cocokkan saja kira-kira yang mana lebih tepat. Nah, yang mana lebih nyaman untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi yang ada dalam soal supaya kita lebih cepat menganalisanya dan lebih sistematis dalam menganalisa daripada sekedar berhayal-hayal. Beni itu kan ngawur jadinya dan justru membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau kita menggunakan gambar seperti ini, itu lebih sistematis dan lebih terukur dan lebih jelas jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Pak Imam adalah warga desa Suket. Nah, oke. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Ini desa Suket kita simbolkan dengan, kita menggunakan pola lagi supaya lebih sistematis dan jelas cara menjawabnya. Warga desa Suket kita simbolkan dengan S ya. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Berarti sama dengan adalah ya, sama dengan nelayan kita simbolkan dengan N. Nah, Pak Imam adalah warga desa Suket. Pak Imam ini kita simbolkan dengan I ya. Pak Imam sama dengan desa Suket S ya. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita mau gambarkan lebih detail, maka kita bisa katakan sama dengan S ya, sama dengan N ya, kemudian sama dengan I. Warga desa Suket itu sama dengan nelayan, semua dan nelayan. Juga Pak Imam sama dengan sama-sama ya, ini saling berkaitan semua. Bisa juga kita balik-balik posisi, misalnya I kita taruh di depan, I sama dengan S sama dengan N, sama semua, atau N sama dengan I sama dengan sama, semua sama dengan ya, semua sama. Nah, kita tinggal mencari jawaban yang benar. A. Pak Imam pasti seorang nelayan. Pak Imam I tadi sama dengan N ya, pasti seorang nelayan. Iya, benar ya, harus sama dengan. Maka jawaban yang benar adalah I. A, maksud kami A. Pak Imam pasti seorang I. Pak Imam I sama dengan nelayan. Nah, seperti itu. I sama dengan N. Nah,
Kita uji jawaban selanjutnya untuk melihat kebenaran yang lebih jelas. Kita uji opsi jawaban B ya. Kita tidak apa-apa kita uji untuk memastikan lagi jawaban kita sudah benar. Tapi kami sarankan untuk di soal nanti ketika Anda sudah yakin jawaban benar, sebaiknya langsung dijawab saja supaya waktunya lebih efisien seperti itu. Kita coba uji jawaban B. Pak Imam bukan seorang nelayan, berarti Pak Imam, berarti gambarannya seperti ini. Pak Imam sama dengan bukan seorang nelayan, berarti kan ada kata bukan maka kita pakai simbol minus ya. Bukan seorang nelayan. I sama dengan minus N. Nah, beda ya polanya di sini ya. Seharusnya N sama dengan I. Nah, berarti ini sudah berbeda polanya, maka ini pasti salah. B sudah salah. Tadi A benar ya. Oke. Selanjutnya, Pak Imam terpaksa menjadi nelayan. Pak Imam terpaksa menjadi nelayan. Kata terpaksa ini tidak ada ya sangkutannya dengan soal di atas atau pernyataan di atas ya. Ini keluar dari teks, Benar, misalnya kalau kita secara gali Pak Imam ini nelayan, tapi ada kata terpaksa, ini yang keluar dari teks. Ini yang perlu teman-teman juga hati-hati. Selalulah berdasar pada pernyataan yang ada dalam soal. Itu landasan kita. Ya, seperti itu. Pak Imam belum mau menjadi nelayan. Nah, belum mau menjadi nelayan itu juga salah. Karena Pak Imam itu nelayan, sudah jelas dia adalah nelayan. Di sini tadi disebutkan ya, S sama dengan N sama dengan I, nelayan sama dengan Pak Imam sama dengan nelayan. E, Pak Imam nelayan dari desa sebelah desa Suket. Nah, desa sebelah desa Suket kalau kita gambarkan berarti I, Pak Imam sama dengan nelayan sebelah desa Suket, yang pasti bukan desa Suket kan, yaitu sebelahnya, berarti kita simbolkan minus S. Ini kan sudah keliru juga polanya. I sama dengan minus S. Seharusnya I sama dengan S. I sama dengan S. Sama dengan semua ini. Tidak ada yang semuanya positif. Tidak ada yang menggunakan kata simbol minus. Maka salah. Berarti ini juga salah. Jawaban yang benar adalah A. Nah, ini cara untuk menguji jawaban menggunakan pola. Dengan cara ini sekali lagi kita lebih yakin dengan jawaban kita. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Elang adalah burung. Elang terbang ke selatan. Beberapa burung terbang ke selatan. Kita lihat jawabannya. Kita mau coba jawab secara langsung. Semua burung adalah elang. Semua burung adalah elang. Jadi A ini jawabannya keliru karena terlalu mengeneralisir jawaban. Ya, terlalu umum jawabannya. Semua burung adalah elang. Tidak ada dikatakan di sini semua burung. Dikatakan elang adalah burung. Benar, elang termasuk burung. Kalau dikatakan semua burung adalah elang, maka itu keliru. B, kita tandai. A salah. B, tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung. Jadi jawaban B ini salah. Karena di sini katakan tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung, sementara pernyataan di atas elang adalah burung. Nah, ini salah. Jawaban C, burung bukan elang. Ini otomatis juga salah. Burung bukan elang karena di sini katakan elang adalah burung, berlawanan dengan pernyataan di atas. D, tidak semua burung elang terbang ke selatan. Dan kalau teman-teman tidak teliti, bisa jadi teman-teman menjawab jawaban D ini karena ini memang jawaban pengecoh. Tidak semua burung elang terbang ke selatan. Di sini katakan elang terbang ke selatan. Ini membuat pernyataan D ini mengatakan bisa dikatakan sebagian burung elang ya tidak terbang ke selatan. Nah, ini bertentangan sebenarnya dengan di sini tidak ada kode atau bahasa yang menunjukkan apakah sebagian atau semua elang terbang ke selatan. Dikatakan adalah elang terbang ke selatan. Nah, berarti jawaban sebenarnya ini D salah. Yang benar adalah E. Kok bisa? Tidak semua burung terbang ke selatan. Di sini dikatakan beberapa burung terbang ke selatan, berarti tidak semua burung terbang ke selatan. Karena beberapa berarti ada sebagian yang tidak kan? Maka jawaban yang benar adalah tidak semua burung terbang ke selatan. Baik, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Sebagian yang hadir adalah psikolog. Semua yang hadir ya, misalnya ada sebuah rapat, semua yang hadir itu adalah anggota dari sebuah perkumpulan dalam suatu ruangan ini.
Sebagian yang hadir dalam ruangan itu ada psikolog, ya, ada psikolog. Kita lihat jawaban A. Kita pakai warna, ya. Semua psikolog hadir dalam rapat. Semua psikolog hadir dalam rapat. Ini tidak benar, ya. Karena di sini sebagian yang hadir adalah psikolog. Tidak ada keterangan dalam kalimat ini menyatakan psikolog ini hadir semua, tidak ada, ya. Berarti jawaban A bukan. B. Semua anggota perkumpulan adalah psikolog. Ini juga salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan sebagian yang hadir adalah psikolog. Ya, sebagian yang hadir dalam perkumpulan itu adalah psikolog. Berarti semua anggota perkumpulan adalah, berarti tidak semua anggota perkumpulan ini adalah psikolog. Sebagian adalah profesi lain dari anggota perkumpulan ini, ya. Ini salah pernyataan. Mengatakan semua anggota perkumpulan adalah psikolog. C. Semua anggota perkumpulan yang hadir. Semua anggota perkumpulan yang hadir. Semua anggota perkumpulan yang hadir, ya. Ini jawaban sebenarnya salah juga, karena ini hanya pengulangan dari kalimat nomor bagian atas ini. Semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Semua yang anggota perkumpulan. Ini dia balik saja kalimat nomor 1. Ini hanya pengulangan premis di atas ini. Tidak ada menyinggung di bagian 2. Jadi kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang benar adalah mengcover 2 kalimat ini, ya. D. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. Sebagian yang hadir adalah psikolog. Berarti jawaban ini benar. Karena sebagian psikolog ada anggota perkumpulan. Terbukti dengan dia hadir dalam perkumpulan, ya. Sebagian dari psikolog itu hadir dari dalam perkumpulan, maka jawaban benar. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. E. Sebagian yang hadir bukan anggota perkumpulan. Ini sudah keliru. Ini bertentangan dengan kalimat di atas. Semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Di sini dijelaskan sebagian yang hadir bukan yang hadir pasti adalah anggota perkumpulan. Maka ini salah. Jawaban yang benar adalah D. Nah, beginilah Bapak Ibu cara menjawab soal-soal bakat skolastik seperti ini, penalaran seperti ini. Ini adalah model-model soal yang sering sangat muncul dan kemungkinan besar akan muncul. Kami tidak mengatakan soal ini yang muncul, yang kami maksud adalah model soal seperti ini besar kemungkinan akan muncul, menarik sebuah kesimpulan atau menyimpulkan dari premis-premis yang sudah disediakan dalam soal. Selanjutnya kami akan berikan soal, salah satu soal, silakan Bapak Ibu analisa, lalu silakan berkomentar di kolom komentar menurut Bapak Ibu apa kira-kira jawabannya, dan kalau bisa disertai dengan alasan. Soalnya adalah ini. Coba Bapak Ibu analisa soal ini, simpulkan. Boleh menggunakan pola, boleh menggunakan penalaran langsung. Silakan dijawab A, B, C, D, atau E, dan berkomentar jawaban apa menurut Bapak Ibu yang benar. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.